Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang kurang sehat jadi sehat, yang sakit jadi sembuh, yang sehat awet sehatnya selama-lamanya fi taatillah. Amin Allahumma amin. Tidak terasa kita sudah berada di hari yang kedua bulan suci Ramadan. Perasaan baru kemarin mulai mau puasa ya. Sekarang sudah berada di hari yang kedua. Dan kita sekarang lagi belajar tentang keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan membaca surat-surat tertentu di dalam Al-Quran. Fadl qiraatil Quran fis shalah. Membaca Al-Quran di dalam sholat, bagaimana keutamaannya. Jadi ada orang itu yang tadarus Al-Quran di luar sholat. Ada yang qiraatul Quran di luar sholat. Ada yang qiraatul Quran di dalam sholat. Imam Syafi'i rahimahullah, itu bulan suci Ramadan, di luar sholat, kalau saya enggak salah 60 kali khatam. Ya, yang di sholat juga khatam. Imam Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di dalam sholat witir satu rakaatnya khatam Al-Quran. Satu rakaat khatam Al-Quran 30 juz. Tarawih di sini diusahakan 1 bulan khatam Al-Quran insyaallah. 1 bulan. Sayyidina Utsman bin Affan 1 rakaat khatmul Quran. Dan para ulama memang berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran di dalam sholat dengan cara yang sesuai syariat, tajwidnya betul, bacaannya betul, yang enggak tergesa-gesa. Semuanya sesuai aturan. Lantas bagaimana keutamaannya orang yang membaca Al-Quran di dalam sholat? Dikatakan bahwasannya jika ada seorang dia itu bersiwak kemudian dia sholat, qamal malaku khalfahu, malaikat akan berada di belakangnya, fatasma' li qiraatih, malaikat akan berdiri jadi makmumnya, malaikat kemudian mendengarkan bacaannya, hatta yadhafahu ala fih, maka malaikat akan meletakkan mulutnya di mulut orang tersebut. Sehingga fama yakhruju min fih syai' minal Qur'an illa shara fi jawfil malak fatahharu afwahakum lil Qur'an. Tidaklah sesuatu itu keluar dari mulutnya yang berupa ayat-ayat Al-Quran kecuali shara fi jawfil malak, maka akan masuk ke dalam rongga tubuhnya malaikat. Jadi saking senangnya malaikat dengan ayat yang dibaca itu, sampai malaikat itu enggak rela ayat itu keluar. Ya, ayat itu keluar ke tempat lain, sama malaikat diterima pakai mulutnya itu. Dibuka siap diterima. Biar masuk ke dalam rongga tubuhnya para malaikat. Sehingga kalau kita sholat kemudian kita baca Al-Quran, nah kalau yang keluar saja dicari malaikat yang suci biar semakin suci, lantas bagaimana dengan mulut kita, bagaimana dengan tubuh kita kalau kita gunakan untuk membaca Al-Quran, maka akan menjadi suci dan akan menjadi bersih. Fatahhiru afwahakum lil Quran. Karena itu kita disuruh mensucikan tubuh kita, mulut kita, rongga badan kita, semuanya ini dengan membaca Al-Quran. Nah, ikhwani rahimakumullah, sayangnya
Ya sayangnya kita ini kalau di hari-hari Ramadan ini gak punya wirid baca Al-Quran dalam sholat, ya kecuali kalau ikut sholat tarawih. Kalau enggak tarawih, ya udah, maksudnya dibaca khatam ya dari awal sampai akhir. Kalau enggak tarawih ya enggak pernah khatam Al-Quran dalam sholat. Coba diinget-inget, kapan terakhir menghatamkan Al-Quran di dalam sholat seumur hidup? Beb enggak hatam, enggak hafal, ya enggak apa-apa enggak hafal, pakai mushaf. Pakai mushaf. Mungkin nanti kalau sudah semakin canggih kamunya, di depanmu cukup layar monitor, aplikasinya aplikasi mushaf, nanti pindah halamannya cukup kamu begini toh. Sensor jarak jauh, pindah halamannya. Ya, sehingga tidak banyak gerak. Sholat sambil baca, dikit. Sebetulnya bisa kita lakukan tiap hari dengan sholat malam kita, tahajud kita. Dulu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi rahimahullah, itu setiap sholat tarawih 3 hari sekali khatam Quran. Sekali tarawih 10 juz. Saya sih pengen nyoba gitu ya, cuman cari imamnya belum ketemu. Imamnya belum ketemu, apalagi makmumnya. Saat ini coba disuruh ngimami 10 juz gitu. Siap. Ya juz pertama siap. Juz berikutnya tolong diganti imam yang lain. Ini satu orang ngimami 10 juz. Dan makmumnya juga kuat semua. Karena apa? Karena ya memang senang sama baca Al-Quran. Lah apakah membaca Al-Quran ini sudah menjadi kesenangan kita? Ngaji itu senang. Baca Al-Quran senang. Kalau kita senang baca Al-Quran dikatakan orang yang baca Al-Quran dalam sholat itu pahalanya lebih banyak daripada yang di luar sholat. Yang dalam sholat berdiri itu pahalanya lebih banyak dibanding yang dalam sholat duduk. Karena kalau sholat sunnah ya tidak wajib berdiri. Sholat sunnah kan boleh dengan duduk, cuman pahalanya diskon 50% dibanding yang berdiri. Tapi boleh duduk. Ya, misalnya kamu pengen kombinasi berdiri plus duduk. Siapkan kursi sholat gitu, baca Al-Quran, capek duduk. Ya, nanti seger berdiri lagi ya, kombinasi. Sehingga nanti fadilahnya juga kombinasi. Pahalanya juga akan campur. Ada yang full, ada yang separuh. Tapi ngaji terus. Dan semua itu enggak akan bisa kalau enggak latihan. Kalau enggak dilatih enggak bisa. Dilatih, mulai enggak usah ngitung juznya, enggak usah ngitung banyaknya, ngitung waktunya saja. Saya mau sholat 5 menit, tapi saya mau baca Al-Quran di dalam sholat. 5 menit, sholat sunnah ya, mungkin malam sebelum tidur. Mau sholat hajat kayak, mau sholat lail ya, bukan sholat tahajud, sholat lail 2 rakaat, 5 menit. Coba dicek mampunya berapa ayat. Hari berikutnya, enggak terasa itu nanti. 1 bulan tiba-tiba kita bacanya akan semakin lancar. Semakin 5 menit itu baru sebentar. Kita tambah 5 menit, 10 menit, tambah 5 menit. Lama-lama eman-eman mau berhenti. Ya Allah, ngapain saya berhenti? Lagi asyik ini. Sehingga kebet terus dibuka, enggak terasa. Tiba-tiba sekali sholat 2 juz. Ya, sekali sholat 3 juz. Lama-lama lapor ke Habib Novel, Bib, insya Allah saya siap ngimami 10 juz. Ya, insya Allah saya siap ngimami 10 juz. Kemudian saya akan jawab, alhamdulillah imamnya sudah dapat, makmumnya belum. Cari makmumnya juga enggak mudah itu. Karena makmum 10 juz yang enggak tidur loh. Saya ngajak Mas Hamdani gimana siap sholat 5 juz gitu. Jawabannya siap Bib, nanti saya berdirinya kalau Habib sudah mau rukuk. Iya, ada lagi yang ikut sholat yang saya lihat gitu. Ikut sholat, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Baca Al-Quran gitu, dari awal urut. Makmumnya saking khusyuknya, semua sudah sujud dia masih berdiri.
Dan semua sudah bangun dari sujudnya berdiri, dia juga masih berdiri, alias tidur sambil berdiri. Luar biasa. Nah, ini nyata ada, ya karena capek, dia semangat, capek, lelah, dilakoni. Tetap usaha sholat, tapi kan sholatnya batal, namanya juga dalam keadaan tidur. Nah, ikhwani rahimakumullah. Ya, jadi sholat sambil membaca Al-Quran itu mulia. Maksudnya diurutkan. Ada yang nanya, kalau bacanya enggak hafalan gimana? Ya seperti yang saya sampaikan. Ya dengan membaca. Pegang mushaf. Ya sekarang kan zaman modern. Kalau megang tuh susah pakai handphone, aplikasi. Rukuk nanti taruh kantongin. Cuman gerakannya jangan 3 kali berturut-turut. Pelan-pelan aja disiasati. Dah selesai. Ya jangan 3 kali berturut-turut gini batal nanti sholatnya. Nyantai pelan-pelan. Bisa. Di sini kan dibaca Al-Quran, urut. Simak. Pakai aplikasi di handphonemu simak. Atau ambil mushaf. Ya nanti kalau mau sujud rukuk dipegang, kalau sujud ya ditaruh gitu ya. Ditaruh di kempit, ada siapkan tempat di depannya biar tinggi, diaturlah gimana caranya. Sehingga dapat fadilah yang besar. Nah ini mumpung bulan suci Ramadan. Jadi Ramadan itu lomba-lomba baca Al-Quran. 1 huruf itu 10 pahalanya kalau di luar Ramadan. Kalau Ramadan itu dilipat gandakan. Di luar Ramadan 1 huruf 10. Di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah. Insyaallah itu ini dilanjut Ustaz Iis. Ya. Biar Ustaz Iis ngajar sedikit. Insya Allah lama enggak ngajar ya. Tadi malam ngajar ya? Ya, ini biar ngajar sedikit, enggak usah banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak Habib Novel digeser Mas Ustaz Iis. Sedikit-sedikit ya. Saya mau persiapan juga untuk ngajar nanti malam ya. Untuk ngajar nanti malam. Yang pengen saya sampaikan kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau enggak sekarang kapan lagi kita ngajar diri kita untuk cinta Al-Quran. Kalau bukan di bulan Ramadan tuh mau ngajari diri cinta Al-Quran kapan lagi. Nah mumpung Ramadan kan banyak yang ngaji, banyak yang baca Al-Quran. Kan mestinya lebih mudah buat kita untuk nyemangati diri kita baca Al-Quran. Jadi kalau orang lain lomba-lomba beli A, beli B, beli C, ya kita yuk coba lomba-lomba cari mushaf yang bagus buat kita. Mushaf yang enak untuk kita baca, mushaf yang buat kita semangat untuk ngaji. Pokoknya disiasati gimana caranya saya semangat baca Al-Quran. Yang hafal, oh bejo itu, untung. Kalau hafal tinggal sering-sering dibaca, biar hafalannya enggak hilang. Kalau hafalannya hilang kan repot nanti. Ya, dibaca terus dilatih, biar hafalannya terus ada dan menjadi manfaat untuk dirinya dan orang lain. Jazakumullah khairan. Wa'alafu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.